got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mencoba membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa Arab. Dan sekarang saya akan mencoba membuat video yang menjelaskan tentang isi dari kitab An-Nahwu As-Shaghir. Apa itu? An-Nahwu As-Shaghir adalah kitab yang berisi tentang kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab. Jadi intinya ini adalah ilmu membahas tentang ilmu nahwu seperti itu. Nah, pertama saya akan mencoba membacakan untuk kalian. Setelah itu kita akan menjelaskannya juga kepada kalian. Al-Juz'ul Awal, bagian yang pertama, Ahkamul Kalimah, hukum-hukum kalimat. Babu Anwa'il Kalimah, bab macam-macam kalimat. I'lam, ketahuilah, rahimani, semoga Allah merahmati saya. Allahu, siapa Allah? Allah. Wa iyyaka, dan kepada kamu, merahmati kamu. Anal kalimat, bahwa sesungguhnya kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ya, iku salah satu anwa, ada 3 macam anwa dari kata nau itu macam, anwa berarti macam-macam. Apa saja? Al ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada 3, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Isim itu lebih mudahnya adalah kata kerja. Isim itu adalah kata benda. Fi'il itu kata kerja. Huruf itu ya yang selain fi'il sama isim. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan mencoba menggali dari sudut pandang penulis di kitab ini. Oke, al-awal yang pertama, fal ismu, maka adapun isim, kullu kalimatin yaqbalut tanwin, yang dinamakan isim adalah setiap kalimat yang bisa menerima tanwin. Yang pertama, au al, atau menerima al, au nida, atau bisa dipanggil, menerima adatun nida, alat-alat untuk memanggil seperti ya, ai, dan lain-lain. Au harful jar, atau bisa menerima huruf jar. Jadi sebelumnya itu bisa kemasukan huruf jar. Nahwu, contoh Allahu. Nah, di situ di lafadz Allah ada alif lamnya karena secara asal Allah itu berasal dari kata ilah, kemudian menjadi Allah. Nah, ini termasuk lafzul jalalah. Kita tidak akan membahas ini secara panjang lebar. Masya Allah, ini adalah lafzul jalalah, bentuk penghormatan kita kepada Allah. Kemudian ada kata wa masjidun. Contoh kedua ada masjid. Nah, di situ masjidun menerima tanwin. Coba kita menerima tanwin, berarti dia itu adalah termasuk isim. Bisa dipanggil enggak? Bisa. Ya Muhammadu. Kemudian bisa kemasukan huruf jar enggak? Bisa. Bi Muhammadin. Nah, kemudian ada masjidun. Nah, masjidun ada tanwinnya, sudah pasti dia adalah tanwin. Bisa menerima al enggak? Bisa. Al masjidu. Bisa menerima huruf jar? Bisa. Fil masjidi. Nah, seperti itu. Kemudian ada kata sajidun, orang yang sujud. Orang yang sujud. Bisa as-sajidu. Bisa bisa jadi, bisa. Wasujudun. Dan sujudun ini masdarnya as-sujudu, bisa menerima al dan bisa juga menerima tanwin. Kemudian ada ufin.
Nah, itu juga ada tanwinnya, berarti termasuk ke dalam kategori isim. Wa kaf khitobah dan kaf khitobah, itu kaf yang menunjukkan makna kamu, bisa untuk laki-laki bisa perempuan, berarti kaki itu. Nah, itu juga termasuk dalam kategori isim. Kemudian nomor 2, wal fi'lu. Wal fi'lu salah satu aqsam, fi'il dibagi 3, madin, mudhari'un, wa amrun. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja sekarang atau akan datang, dan fi'il amr adalah kata kerja perintah. Kemudian keterangannya, fal fi'lul madhi, maka adapun fi'il madhi, kullu kalimatin taqbalu ta'nis sakinah. Itu setiap kalimat atau setiap kata yang bisa menerima ta'nis sakinah atau tak sukun yang bermakna perempuan. Contohnya nahwu, contoh sajada. Sajada dia laki-laki setelah sujud. Coba kita kasih ta'nis perempuan, bisa nggak? Sajadat, dia perempuan telah sujud, bisa. Berarti ini termasuk dalam kategori fi'il madhi. Kemudian wa fi'lul mudhari, kullu kalimatin taqbalu lam. Setiap kalimat yang bisa menerima lam. Nahwu, contoh asjudu wa nasjudu wa yasjudu wa tasjudu. Coba asjudu, saya sujud, saya sedang sujud. Kasih lam, bisa nggak? Lam asjud. Oh, ternyata bisa. Saya belum sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa asjudu ini termasuk fi'il mudhari karena bisa menerima lam. Nasjudu, yasjudu, dan tasjudu juga demikian. Kemudian wa fi'lul amr, dan fi'il amr, kata kerja perintah. Apa itu? Kullu kalimatin taqbalu ya mukhatabah ma'a dalalati alat tolab ya. Jadi setiap kalimat yang bisa menerima ya mukhatabah, itu ya yang bermakna kamu perempuan, ma'adalalati alat tolab, bersama penunjukan atas permintaan. Jadi amr itu adalah meminta sesuatu untuk dilakukan. Nahwu, contoh usjud, sujudlah kamu satu laki-laki. Nah, meminta orang tersebut untuk sujud. Coba kita kasih ya mukhatabah, bisa nggak? Usjudi, sujudlah kalian perempuan. Sujudlah kamu satu perempuan. Oh, ternyata bisa. Berarti usjud di sini termasuk fi'il amr. Kemudian yang ketiga, asalis adalah harfun wal harf, huruf. Apa itu huruf? Wal harfu kullu kalimatin la taqbalu syai'an mimma sabaqa, adalah setiap kalimat yang tidak menerima sesuatu dari yang telah lalu. Jadi tidak menerima tanda-tanda isim dan juga tidak menerima tanda-tanda fiil. Contohnya hal, lam, min, dan lam amr. Hal bisa menerima al? Tidak ada kata al hal, tidak. Menerima tanwin? Tidak. Halun? Tidak ada. Menerima nida? Ya hal? Tidak ada. Jadi ini termasuk huruf karena tidak cocok dijadikan fiil dan tidak cocok dijadikan isim. Lam juga seperti itu, karena lam adalah huruf, jadi dia juga tidak bisa dimasukin huruf jar, juga nggak bisa. Bilam nggak ada seperti itu. Min juga termasuk huruf jar, jadi tidak bisa ditanwin, tidak bisa dikasih ya mukhatabah, tidak bisa dikasih al, tidak bisa seperti itu. Apakah bisa difahami? Nah, kita akan lanjutkan ke bab kedua atau pelajaran selanjutnya di video berikutnya. Kalau masih ada yang belum bisa difahami, silahkan ditulis di kolom komentar.
Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.